Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah masuk kepada fasal yang baru, fasal fit tabkhiri fil qiraah, di dalam berpagi-pagi, di dalam belajar, wa fin nafyil hasadi wal ujbi, dan di dalam menghilangkan sifat hasad, iri, wal ujbi, dan di dalam menghilangkan sifat bangga diri. Jadi pada fasal ini beliau akan menjelaskan pentingnya berbagi-bagi di dalam belajar dan pentingnya menghilangkan sifat hasad dan bangga diri dari dalam hati kita. Beliau mengatakan wayam bagi dan hendaknya ayubakiro, hendaknya seorang penuntut ilmu itu berbagi-bagi biqiraatihi, dengan belajarnya dia, ala syekh, atas gurunya, awalan nahar, pada permulaan siang. Kenapa? Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada pagi harinya. Jadi belajar di pagi hari ini adalah sangat penting sekali. Terutama di pagi hari menjelang subuh, yaitu pada waktu sahur. Karena waktu tersebut itu adalah waktu di saat otak kita ini masih kosong. Dan ketika itu otak kita ini siap untuk menerima materi pelajaran. Jadi kata beliau, hendaknya seorang pelajar itu berbagi-bagi untuk belajar kepada gurunya. Karena pagi hari itu adalah waktu yang berkah. Nabi SAW beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Jadi ketika belajar di pagi hari, maka kita ini sudah masuk di dalam doanya Nabi tadi. Sehingga belajar kita menjadi barokah, ilmu kita menjadi barokah, dan waktu kita pun juga menjadi waktu yang barokah. Jadi diusahakan bagi pelajar, dia ini memiliki waktu yang khusus di pagi hari, khusus untuk belajar, walaupun hanya sebentar. Karena waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk belajar, dan waktu itu adalah waktu yang barokah. Kemudian kata beliau, wayam bagi dan hendaknya ayu hafidho, hendaknya seorang pelajar itu menjaga ala qiraati mahfudhihi, atas membaca hafalannya. Jadi bagi pelajar yang memiliki hafalan, itu hendaknya hafalannya tadi itu dijaga. Hendaknya hafalannya itu dimurojaah, diulang-ulang. Dan waktu yang terbaik untuk memurojaah hafalan itu adalah di pagi hari juga. Kemudian wayam bagi dan hendaknya alla yu'thiro, hendaknya seorang pelajar dia ini tidak mendahulukan binaubatihi, dengan antrian belajarnya, dia tidak mendahulukan ghairahu, orang lain. Jadi seorang pelajar ini tidak pantas mendahulukan orang lain di dalam antrian belajarnya. Kenapa? Alasannya fa innal ithara bil qurbi makruh, karena mendahulukan orang lain di dalam masalah ibadah itu makruh, itu hukumnya adalah makruh. Jadi mendahulukan orang lain di dalam masalah ibadah itu hukumnya adalah makruh.
Jadi kalau waktu itu adalah waktu antrian belajar kita kepada guru kita, setoran kepada guru kita dimakruhkan memberikan waktu itu kepada orang lain. Jadi di dalam ibadah kita ini nggak boleh mendahulukan orang lain. Contohnya, misalnya ada orang yang terlambat di shaf yang terakhir. Kemudian misalnya karena dia adalah ustadz atau kiai, kita suruh dia maju untuk menggantikan tempat kita, itu nggak boleh. Yang demikian itu adalah dimakruhkan. Fa innal itsara bil qurbi makruh, karena mendahulukan orang lain di dalam masalah ibadah itu hukumnya adalah dimakruhkan. Bi khilafil itsari bi hudzudzin nufus, berbeda dengan mendahulukan orang lain bihudzudzin nufus, yaitu dalam masalah pribadi. Fa innahu mahbub, sesungguhnya mendahulukan orang lain di dalam masalah pribadi itu disukai. Kita punya roti, teman kita lapar, kita juga lapar. Kita memberikan roti tersebut kepada teman kita. Nah, yang demikian itu disukai. Jadi mendahulukan orang lain yang disukai itu adalah dalam urusan pribadi. Nah, itu enggak masalah. Tetapi kalau mendahulukan orang lain di dalam masalah ibadah itu dimakruhkan. Kemudian fa'in ra'asyaikhu al-maslahata, jika syekh tadi itu melihat ada kemaslahatan fil ithari, di dalam mendahulukannya dia kepada orang lain, fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu-waktu, limaknan, karena ada makna, syar'iyyin, karena ada makna syar'in, fa asyara alaihi bidzalika, kemudian syekhnya tadi itu mengisyaratkan kepadanya bidzalika, supaya dia mendahulukan orang lain, maka imtathala amrohu, hendaknya dia melaksanakan perintah syekhnya tadi. Karena syekhnya tadi itu lebih mengetahui mana yang lebih maslahat. Kemudian wa mimma yajibu alaihi, dan di antara perkara yang wajib atas pelajar, wa tuta'akkadul wasiyatu bihi, dan ditekankan berwasiat dengannya, adalah alla yahsuda ahadan min rufqatihi, hendaknya pelajar itu tidak boleh iri ahadan, kepada seorang pun, min rufqatihi, daripada teman-temannya. Enggak boleh iri kepada seorang pun dari teman-temannya, au ghairihim, atau selain mereka. Iri ala fadilatin, atas kelebihan, razaqahullahul karimu iyaha, yang Allah berikan kelebihan tadi kepadanya. Jadi ketika teman kita itu memiliki kelebihan, itu kita enggak boleh iri kepadanya. Justru kita harus berusaha, berlomba untuk mengalahkannya. Karena kita dianjurkan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, di antara juga tanda seorang tadi itu beruntung, kata Nabi, adalah ketika dia melihat dalam urusan agamanya, dia melihat orang yang ada di atasnya, sehingga dia berusaha ingin sama dengan orang lain tadi. Jadi nggak boleh iri kepada seorang pun dari teman-temannya. Wa alla ya'jaba, dan hendaknya seorang pelajar itu nggak boleh bangga diri bima hasalahu, dengan apa yang telah ia hasilkan. Jadi seorang pelajar nggak boleh bangga diri dengan apa yang dia telah peroleh. Waqad qaddamna, dan sungguh kami telah dahulukan, idhaha hadza, penjelasannya ini, fi adabi syekh, di dalam adab-adabnya seorang guru. Jadi enggak boleh bangga diri dengan apa yang telah kita peroleh.
Wa tariquhu fin nafyil ujbi, dan adapun caranya pelajar tadi fin nafyil ujbi di dalam menghilangkan rasa bangga diri adalah ayu dzakira nafsahu, hendaknya dia memperingatkan dirinya, hendaknya dia mengingatkan dirinya annahu lam yuhassil ma hassala bihaulihi wa quwwatihi, bahwasannya dia tidak bisa menghasilkan apa yang telah ia hasilkan dengan dayanya dan dengan kekuatannya. Wa innama huwa fadlun minallah, dan hanya saja apa yang dia hasilkan, apa yang dia telah peroleh itu adalah karunia daripada Allah SWT. Fala yang bagi, maka enggak pantas ayu jiba dia bangga diri bisyai'in dengan sesuatu lam yakhtari'hu yang dia tidak ciptakan. Bal auda'ahullahu ta'ala fihi, akan tetapi apa yang telah ia hasilkan itu adalah karunia yang Allah titipkan kepada dirinya. Nah, ini adalah cara untuk menghilangkan rasa bangga diri dari dalam diri kita, yaitu hendaknya kita merasa bahwasanya apa yang telah kita hasilkan, apa yang telah kita peroleh itu semata-mata karunia daripada Allah, bukan dari daya dan upaya dari diri kita. Kemudian wa tariquhu fi nafyil hasadi, dan adapun caranya dia di dalam menghilangkan rasa iri adalah ayat lama, hendaknya dia mengetahui anna hikmatallahi ta'ala, bahwasanya hikmah Allah itu iqtadat, itu menuntut ja'la hadil fadilah fi hadza, bahwasanya hikmah Allah itu menuntut menjadikan kelebihan ini fi hadza pada orang ini. Fayambaghi, maka hendaknya Allah ya'taridu 'alaiha, hendaknya dia tidak menentang atas hikmah Allah. Wala yakraha hikmatan aradahallah, dan hendaknya dia tidak membenci hikmah aradahallah yang Allah kehendaki. Walam yakraha, dan Allah juga tidak membenci hikmah tadi. Wallahu a'lam. Intinya kelebihan yang ada pada orang lain itu adalah hikmah Allah yang Allah telah tetapkan kepada orang lain. Maka kita tidak pantas menentang hikmah tadi. Justru hendaknya hal itu menjadikan kita jadikan penyemangat bagi kita untuk bisa bersaing dengan orang yang memiliki kelebihan tadi. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.